Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Indria Pelia Lokatara dari kelas 3 TIA. Nah, di video kali ini kita akan bahas beberapa topik yang menarik lagi nih, yang berhubungan dengan pengembangan aplikasi Android. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan tema cuaca dengan judul aplikasi prediksi hasil pertanian berbasis cuaca di Sumatera untuk membuat tampilan aplikasinya. Nah, yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah yang pertama tuh kita akan menerapkan view binding pada halaman utama aplikasi, lalu kita menerapkan pemanggilan data API dengan retrofit yang bersumber dari News API, dan yang terakhir itu kita akan menerapkan MVVM dan Recycle View untuk pemanggilan API tersebut. Oke, langsung saja. Sebelum mulai, kita akan membuat package-nya terlebih dahulu dengan nama Basic API. Lalu kita buat 3 package di dalamnya dengan nama data, UI, dan utils. Nah, di dalam package data ini kita buat package lagi di dalamnya yang berisi model, network, dan repository. Lalu di dalam package UI, kita buat juga package lagi yang bernama adapter, view, dan view model. Nah, selanjutnya kita buka Gradle dan kita tambahin 3 implementation ini, yang dimana lifecycle view model digunakan untuk mengelola data view model. Lalu ada lifecycle live data digunakan untuk observasi data reaktif. Lalu ada activity, itu untuk memberikan fitur tambahan untuk mempermudah pekerjaan dalam activity. Nah, lalu di package network, di sini kita tambahkan Kotlin class dan kita buat saja namanya API service. Nah, di dalamnya ini ada fungsi get user yang pakai tanda at get user buat ngambil data dari alamat user. Fungsi ini tuh dipakai untuk proses ngambil datanya. Fungsi suspend ini dipakai untuk ngambil datanya biar bisa jalan di latar belakang tanpa gangguan aplikasi. Lalu kita buat lagi Kotlin class dengan nama retrofit instance. Nah, di retrofit instance ini gunanya tuh untuk buat nyiapin koneksi server. Di dalamnya tuh ada fungsi get JSON placeholder API yang bikin retrofit pakai URL dasar JSON placeholder. Lalu kita juga pakai JSON converter factory buat nge-convert data JSON dari server jadi objek di aplikasi. Nah, kemudian di package model, kita buat juga Kotlin class dengan nama user. Nah, kelas ini tuh bakal dipakai buat nyimpan data. Di sini ada 4 ya, yaitu ada 4 properti, yaitu ada ID, name, user, dan email. Nah, lalu di package repository kita buat Kotlin class lagi dengan nama user repository. Nantinya kelas ini tuh buat ngatur pengambilan data dari server. Nah, kelas ini pakai API service buat manggil API. Ada fungsi fetch user yang jalan di background buat ngambil daftar data user dari server lewat fungsi get user di API service. Nah, jadi
User repository ini tuh bertugas untuk ngelola komunikasi antara aplikasi dan server, biar datanya tuh bisa diambil dengan rapi. Nah, user ini yang dipakai di kelas user repository. Itu tuh berasal dari data kelas user yang udah kita buat sebelumnya. Data kelas user ini berisi 4 properti yang tadi. Itu ada ID, name, username, dan email. Yang masing-masingnya tuh buat nyimpan informasi detail tentang penggunanya. Jadi waktu fungsi fetch user di user repository balikin data, itu tuh berupa daftar objek yang user ini, yang ngambil informasi seperti ID, nama lengkap, nama pengguna, dan email dari server. Nah, jika sudah, kita kemudian akan pindah ke package view model. Di dalam view model ini, kita isi Kotlin class dengan nama user view model. Nah, fungsi dari kelas ini tuh bertujuan untuk mengatur data user biar gampang diakses sama UI. Nah, kelas ini tuh pakai user repository yang barusan kita bahas buat ngambil data dari server. Nah, lalu ada fungsi get user yang jalan di background third atau pakai dispatcher.io buat ngambil data user. Nah, kalau berhasil, data yang diambil itu bakal dikirim ke UI pakai emit. Tapi kalau error, dia tuh bakal ngirim null. Lalu kita buka kembali package home yang berada di dalam package main. Kemudian kita buka home fragment terlebih dahulu. Nah, di sini kita gunakan ini untuk mempermudah akses ke elemen-elemen UID layout XML. Binding adalah tempat menyimpan binding sementara, dan binding digunakan untuk mengakses elemen UI setelah dibind. Nah, di sini tuh kita membuat user view model yang berfungsi untuk mengambil data pengguna dari server dengan menggunakan user repository. View model ini tuh juga mengatur data agar tetap tersedia meski tampilan itu berubah. Nah, selanjutnya fungsi ini dipanggil saat fragmentnya itu dibuka. Di sini layout XML di-inflate menjadi UI yang bisa digunakan. Fungsi ini tuh juga memanggil beberapa fungsi lain seperti setup auto slide, setup grid menu, dan API news horizontal. Nah, kalau fungsi ini tuh membuat slider gampang otomatis yang berganti-ganti. Gambar-gambar dimasukkan ke dalam daftar dan ditampilkan di slider dengan menggunakan auto slider adapter. Dots indicator attached to binding auto slider menambahkan indikator titik-titik gitu di bawah slidernya. Lalu selanjutnya itu ada ini. Fungsi ini tuh untuk mengatur menu grid yang ada di halaman utama. Nah, setiap menu atau kartu diatur untuk menampilkan pesan saat diklik menggunakan toss. Jadi saat kita tuh memilih menu tertentu di aplikasinya tuh, aplikasinya tuh akan memberitahu kita dengan pesan singkat. Kayak kart menu 1 klik, kart menu 2 klik gitu. Nah, lalu yang ini, fungsi ini tuh menampilkan data dalam bentuk daftar horizontal di recycle view. Awalnya adapter home news horizontal adapter diisi dengan data kosong. Lalu data user diambil dengan memanggil user view model. Setelah data berhasil didapat, data tersebut diubah agar cocok dengan
format yang dibutuhkan dan ditampilkan dalam recycle view secara horizontal. Nah, kemudian kita buka Paycheck Utils dan kita buat Kotlin class bernama ViewModelFactory dan ketik seperti berikut. Yang mana fungsinya itu untuk mempermudah pembuatan objek view model di Android. Biasanya tuh saat membuat view model, kita menggunakan view model provider. Dan jika view model memerlukan parameter tambahan saat dibuka, kita butuh view model factory seperti ini. Di dalam kelas ini ada dua parameter utama. Yang pertama itu ada view model class. Nah, ini tuh adalah tipe kelas dari view model yang kita buat, seperti user view model. Nah, yang kedua ada creator, yaitu fungsi yang digunakan untuk membuat objek view model. Nah, pada fungsi create, pertama-tama kode itu akan mengecek apakah kelas model kelas yang diterima sama dengan view model class. Kalau sama, maka fungsi creator akan dipanggil untuk membuat objek view model. Namun jika kelasnya itu tidak cocok, maka akan muncul error illegal argument exception yang menandakan kalau kelas ViewModel yang diminta tidak dikenali. Intinya tuh kelas ViewModel Factory ini tuh membantu kita membuat ViewModel yang lebih fleksibel, terutama saat ViewModel memerlukan parameter tambahan. Nah, kemudian kita buka kelas Home News Horizontal Adapter yang ada di Package Home. Lalu kita ubah beberapa kode sehingga menjadi seperti ini. Di dalam kelas viewholder ada binding ke layout item atau home use item horizontal binding. Nah, viewholder ini tuh akan menangani setiap item dalam list yang berfungsi untuk menghubungkan elemen tampilan di layout dengan data yang ada. Nah, pada fungsi onCreateViewHolder ini tuh, adapter akan membuat layout item dari XML menggunakan layout inflator. Kemudian di fungsi onBindViewHolder, data pada item diset. Nah, di sini gambar di-load menggunakan Picasso, sebuah pusaka yang digunakan untuk mengunduh dan menampilkan gambar dari URL. Selain itu, nama menu dari Home News Horizontal Model akan ditampilkan pada text view. Nah, fungsi getItemCount ini tuh hanya mengembalikan jumlah item yang ada di dalam list, yaitu sebanyak mList size, yang memberitahu recycle view berapa banyak item yang akan ditampilkan. Kemudian kita buka juga kelas AutoSlider untuk merubah beberapa kode sehingga seperti berikut. Nah, di dalam kelas viewholder, setiap item di slider akan diikat dengan layout menggunakan slide item binding. Kemudian di dalam fungsi onBindViewHolder, gambar dari URL yang ada di list image akan dimuat menggunakan Picasso. Pustaka untuk membuat gambar dari URL dan menampilkan di image view. Nah, lalu fungsi getItemCount hanya mengembalikan jumlah gambar dari list, sehingga recycle view itu tahu ada berapa banyak gambar yang perlu ditampilkan. Bagian terpenting dalam kode ini tuh adalah fungsi start auto slide. Fungsi ini tuh berjalan di quarantine scope dengan dispatcher main yang berarti eksekusi berjalan di thread utama aplikasi. Fungsi ini akan melakukan perulangan tak terbatas hingga 3 detik, setiap 3 detik. Posisi gambar diubah dengan menambahkan nilai current position
dan gambar berikut ditampilkan di ViewPacker 2. Fungsi delay 3000 akan menunggu selama 3 detik sebelum berpindah ke gambar berikutnya. Nah, lalu untuk membuat perintah ini, kita buka News API terlebih dahulu. Lalu kita pilih Get API. Nah, jika belum punya akun, kita bisa buat akunan terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke project kita. Lalu kita buat package baru bernama News API. Kemudian isi dalamnya dengan beberapa package, yaitu ada adapter, API, model, repository, dan UI. Kemudian di dalam package adapter ini, kita buat Kotlin class dengan nama News Adapter. Dan buat tampilannya seperti ini. Yang mana pertama kali itu kita deklarasikan terlebih dahulu. News adapter adalah adapter untuk recycle view yang digunakan untuk menampilkan daftar artikel berita. Lalu news adapter menerima daftar objek artikel sebagai import. Nah, metode ini tuh bertugas untuk membuat view holder baru dengan menggunakan layout dari item artikel binding. Inflatornya tuh digunakan untuk membuat tampilan view berbasis XML, jadi object view. Kemudian metode onBind view holder itu menghubungkan data artikel ke view holder berdasarkan posisi dalam daftar yang artikel position. Nah, kemudian metode getItemCount ini mengembalikan jumlah artikel yang akan ditampilkan oleh recycle view mengacu pada ukuran daftar yang artikel size. Nah, view holder ini tuh digunakan untuk memegang referensi binding ke layout artikel, item artikel binding, menggunakan binding apply untuk mengakses dan mengatur elemen UI seperti title, description, dan image. Nah, metode bind ini tuh digunakan untuk mengatur elemen UI dengan data dari artikel library Picasso. Library Picasso ini digunakan untuk membuat gambar dari URL, artikel URL to image, ke dalam elemen image. Nah, metode ini tuh menghindari proses inflate berulang dan mengoptimalkan performa. Lalu di package API, kita buat Kotlin class dengan nama News API. Nah, kode ini tuh mendefinisikan interface New API untuk mengakses endpoint API menggunakan retrofit. Fungsi getNews dengan metode add, get digunakan untuk mengambil berita berdasarkan query pencarian. Bahasa dan API key dengan parameter tersebut ditambahkan ke URL sebagai query string. Nah, fungsi ini tuh menggunakan suspend untuk mendukung operasi asinkron dengan Kotlin coroutines, mengambilkan respon dalam bentuk respon news respon untuk memproses hasil data atau error dari API-nya. Nah, kemudian kita buat lagi Kotlin class ini dengan nama retrofit intense. Nah, kode ini tuh mendefinisikan retrofit intense sebagai singleton untuk mengatur intense retrofit yang digunakan dalam aplikasi. Konstanta base URL ini menentukan URL dasar API, News API yang ini. Nah, properti API ini tuh dibuat menggunakan retrofit builder yang mengonfigurasi retrofit dengan URL dasar dan converter JSON menggunakan JSON Converter Factory dengan pendekatan by lazy. Nah, instant new API ini hanya dibuat saat pertama kali diakses, memastikan efisiensi dan menghindari pemborosan resource. Lalu di package model ini kita buat Kotlin class dengan nama artikel. Nah, kode ini tuh mendefinisikan kelas data artikel yang mempresentasikan model untuk artikel, berita, dan title, description, URL, dan URL to image. Nah, lalu kita buat lagi Kotlin class dengan nama news response. Nah, kode ini tuh mendefinisikan kelas data news response yang mempresentasikan respon dari API berita. Lalu di repository, kita buat Kotlin class lagi dengan nama news repository. Nah, metode getNews ini menggunakan fungsi dari retrofit intense untuk melakukan panggilan API getNews dengan parameter pencarian, bahasa, dan API key.
Lalu di UI kita buat dua fragment lagi, yang mana isi fragment ini adalah Kotlin class yang bernama blank fragment. Kode ini tuh berfungsi untuk menampilkan daftar berita menggunakan recycle view. Nah, fragment ini tuh terhubung dengan news view model yang diinisialisasikan dengan news view model factory dan memanfaatkan news repository untuk mengambil data berita dari API. Nah, ketika onCreate view-nya tuh dipanggil, view model ini memanggil fetch new dengan parameter pencarian PADI, bahasa ID, dan IPAK. Fragment ini kemudian mengamati perubahan dan news live data ini akan memperbarui UI-nya. Jika data berhasil diambil, artikel itu ditampilkan di recycle view menggunakan adapter news adapter dan tata letak linear. Nah, kemudian di view model, kita buat kelas dengan nama news view model. View model ini menggunakan news repository untuk mengambil data berita melalui API. Properti news live data adalah mutable live data yang menyimpan respon API. Sementara news live data adalah live data yang dapat diamati oleh UI. Fungsi fetch new ini digunakan untuk memanggil repositori dan mendapatkan berita berdasarkan parameter pencarian, negara, dan API key. Panggilan API ini dilakukan di dalam view model scope menggunakan coroutine untuk memastikan operasi asinkron tanpa memblokir thread utama. Hasilnya kemudian diposting ke news live data untuk memperbarui di UI. Nah, lalu kita buat kelas lagi. Di kelas ini tuh bertugas untuk membuat instance new view model. Kelas ini tuh mengimplementasikan view model provider factory yang memungkinkan pembuatan view model dengan parameter konstruktor. Dalam hal ini, news repository fungsi create memeriksa apakah model kelas yang diminta adalah news view model. Nah, jika iya, yaitu akan mengembalikan instance new view model dengan repository yang diteruskan. Jika tidak, akan melemparkan illegal argument exception, memastikan bahwa hanya news view model yang dapat dibuat oleh factory ini. Kemudian kita pergi ke layout, lalu kita buat layout baru dengan nama item artikel. Nah, dan kita buat tampilannya seperti ini. Nah, jika sudah, di bagian values yang stringnya ini, kita masukkan kunci dengan cara kita buka Google yang di News API tadi. Lalu kita copy API key ini dan pastikan di sini. Nah, setelah itu langkah terakhirnya kita pergi ke packing main dan di main activity 2-nya kita ubah yang bagian more, arahkan ke blank fragment, sehingga ketika kita run tampilannya akan seperti ini, dan ketika kita klik more akan langsung keluar berita yang kita ketik di blank fragment, yaitu adalah padi. Sekian yang dapat saya sampaikan, maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.